Selamat datang di channel Belajar Struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar secara mandiri topik mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Di video kali ini saya akan melanjutkan topik diskusi kita mengenai Multi Degree of Freedom System (MDOF). Awalnya saya akan melanjutkan dengan memberikan contoh soal bagaimana kita menuliskan persamaan gerak bangunan dua lantai yang dimodelkan sebagai shear building. Namun ada baiknya kalau saya sedikit backtrack ke belakang, menjelaskan persamaan gerak secara umum MDOF ini, itu dapatnya dari mana sih secara detailnya, karena di video sebelumnya saya tidak menjelaskannya dengan rinci. Dan video ini saya akan membahasnya dengan rinci tahap per tahapnya ya. Seperti kalian sudah ingat juga, di video sebelumnya saya menyampaikan ada dua model yang biasa digunakan untuk memodelkan MDOF. Salah satunya seperti terlihat di sini menggunakan trolley model, di mana massa, dalam hal ini massa M1 dan massa M2, dihubungkan menggunakan pegas dan despot di masing-masing massanya. Ada satu model lagi yang menggunakan portal dengan konsep yang sama, itu akan menghasilkan persamaan gerak yang sama menggunakan prinsip dari hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua mengatakan bila ada sebuah gaya yang bekerja pada sebuah objek yang bergerak, maka gaya tersebut itu akan sebanding dengan massa dikalikan dengan percepatannya. Namun dalam hal ini percepatan yang kita gunakan simbolnya adalah U double dot seperti begini. Ini adalah percepatan. Kalau dia U single dot itu adalah kecepatan. Dan U adalah perpindahan atau displacement ya. Perpindahan atau displacement. Karena memang ada hubungan antara displacement, kecepatan dan percepatan adalah turunan pertama dari perpindahan adalah kecepatan dan turunan kedua dari perpindahan adalah percepatan. Jadi cara kita mendapatkan persamaan gerak yang saya tunjukkan tadi, kita akan menuliskan free body diagram untuk masing-masing massa yang ada di sistem kita. Dalam hal ini massanya adalah M1 dan M2. Di sini akan saya gambarkan free body diagramnya untuk kita lihat sama-sama. Nah, kalau kita lihat massa M1 ini, ya massa M1 ini itu ada gaya P1 yang bekerja pada massa tersebut sebagai fungsi waktu. Dan ketika dikenakan gaya tersebut, massa M1 ini akan berpindah sejauh U1 disebutkan di sini dan dihitung dari titik berat dari massa M1 tersebut. Nah, karena massa M1 tersebut diikatkan kepada pegas dan juga kepada despot, maka gaya pegas dan gaya despot itu akan muncul yang nilainya adalah sebesar konstanta dari pegas tersebut dikalikan dengan perpindahan yang dialami oleh pegas tersebut. Dan untuk despotnya adalah konstanta C1 dikalikan dengan kecepatannya, karena ini adalah absorber yang nilainya ditentukan oleh kecepatan yang dialaminya. Nah, karena M1 ini juga dihubungkan dengan M2 menggunakan pegas, maka juga akan bekerja di arah yang berlawanan, akan ada K2 dikalikan dengan bukan U2 ya, tapi adalah relatif U2 dikurang U1. Karena pegas itu akan bekerja sebesar perpanjangan yang relatif antara massa 2 dan massa 1. Kita ingatkan massa 2 dan massa 1 ini sama-sama bergerak dan pegas ini memanjang atau memendeknya adalah relatif antara M2 terhadap M1. Demikian juga untuk C2 juga akan relatif antara percepatan massa 2 terhadap kecepatan massa 2 kepada kecepatan massa 1-nya ya. Sebentar ini saya pindahkan dulu ini massa 2 ini ke sebelah kiri supaya agak ada ruangan kita di sini. Nah, demikian juga massa 2-nya ini karena untuk keseimbangan maka C2 dikalikan ini akan ke arah kanan yang besarnya ini juga ya, dan K2 dikalikan perpindahan relatif ini juga akan bekerja kepada massa 2 dan gayanya juga akan berlawanan arah dengan pemisalan yang sudah kita sebutkan sebelumnya ya. Dan massa 2 ini akan mengalami gaya P2T dan akan mengalami perpindahan akibatnya ya sebesar U2. Oke, ini dah gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Coba kita tuliskan persamaan geraknya
untuk masing-masing massa menggunakan hukum Newton yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi kalau kita asumsikan gaya yang bekerja ke arah kanan itu sebagai positif, nah kalau yang kita lihat apa yang terjadi pada massa 1 itu adalah keseimbangan gayanya. Kalau saya tuliskan di sini sigma F sama dengan M kali U double dot ya, karena ini percepatannya, maka gaya-gaya yang bekerja pada massa 1 ini adalah P1T ya ditambah dengan C2 U2 single dot dengan U1 dot ini, dan term ini K2 juga adalah positif ya, U2 kurang U1, dan sekarang gaya K1 akan berlawanan arah, dalam hal ini ya negatif ya, K1 kali U1 dan C1 kali U1 single dot sama dengan M kali U1 double dot. Sebenarnya ini U1 ya. Kalau kita sederhanakan sedikit ya, persamaan ini, persamaan gerak tersebut, kita akan mendapatkan format seperti ini. Oke, yang saya lakukan di sini adalah memindahkan persamaan di sebelah kiri ini ke sebelah kanan, sisi M-nya sini, dan tersisa di kiri adalah P1, tapi saya tulis kembali ulang, saya tempatkan P1 di sebelah kanan. Kalau ini kita sederhanakan kembali, kita akan mendapatkan bentuk seperti berikut ini, M1 kali U1 double dot, C-nya ini kita gabungkan antara U1, ini akan kita peroleh nanti C1 tambah C2 yang U1 single dot ya, dikurangin C2 U2 single dot. Demikian juga untuk K, kita akan mendapatkan K1 ini dengan yang ini menjadi K1 dengan K2 U1 ditambahkan, atau ini sebenarnya dikurangkan oleh K2 U2 sama dengan P1T. Ini persamaan yang pertama ya. Itu persamaan keseimbangan yang terjadi pada massa yang pertama. Dengan cara yang sama kita akan melakukan untuk massa yang kedua. Persamaan keseimbangan untuk massa yang kedua, sigma gaya-gaya yang bekerja pada massa 2 dikalikan dengan percepatan oleh massa kedua tersebut adalah, kita lihat di sini ada gaya P2 sebagai fungsi waktu bekerja ke arah kanan, itu akan dilawan oleh K2, atau mungkin saya tuliskan C2 dulu, C2 U2 single dot U1 single dot ya, gaya yang ini gaya pada damping yang bekerja pada massa 2, dan demikian juga pegas 2 ini dikurangin K2 U2 kurang U1, itu akan sama dengan massa 2 kali percepatan yang kedua. Oke, kita tuliskan kembali persamaannya menjadi M2 U2 double dot, saya plus C2 U2 single dot U1 single dot plus K2 U2 kurang U1 sama dengan P2 sebagai fungsi T ya. Bisa dipahami yang ini ya. Lalu nanti kita rearrange dia kembali, ini M2 U2 double dot, kita keluarkan, kita tuliskan bagian yang U1 pertama dulu, U1, dan kemudian U2 kita sebagai DOF yang kedua ya. Kemudian ini K2 kurang U1 tambah K2 U2 sama dengan P1 sebagai fungsi T. Inilah persamaan gerak yang kedua ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan menuliskan kedua persamaan ini, persamaan yang ini dan persamaan ini ke dalam bentuk matriks ya, dengan U1 dan U2 sebagai vektornya. Kalau kita tuliskan ini, mungkin saya
tuliskan, dekatkan dulu mereka supaya kita bisa melihatnya. Oke, ini dia persamaan pertama dan persamaan kedua saya sandingkan sini supaya bisa dilihat. Nah, kalau ini kita tuliskan dalam format matriks, itu kita bisa menuliskannya ini kembali kalau dia ada dua variabel, dalam hal ini adalah U1 dan U2, ya, U1, U2 dalam hal ini percepatannya, ya. Kalau kita mau menuliskan M, ini akan formatnya akan seperti begini. M1, di sini dia 0, di sini dia 0, dan ini M2. Ya, ini untuk bagian yang pertama ini. Oke, dengan cara yang sama kita lakukan untuk C, ya, kita kelompokkan dia menjadi U1 single dot dan U2 single dot. Ya, kalau kita tuliskan dia dalam bentuk matriks, ini akan C1, koefisien matriksnya adalah C1 tambah C2, di sini minus C2, di sini dari sini minus C2, dan ini dari nilai yang ini dia akan plus C2, ya, saya buangkan saja plusnya C2-nya, ini akan kita dapatkan bentuk seperti begini. Dengan cara yang sama, kita juga akan mendapatkan pola yang hampir mirip untuk K. Ini K1 dan K2, di sini min K2, di sini min K2, di sini K2. Ini adalah U1, U2, ya. Dan di sisi kanannya adalah P1 dan P2. Here you go. You got the persamaan gerak MDOF, dan ini adalah yang kita kenal sebagai mesh matrix, ya. Mesh matrix ini percepatan, vektor percepatan, dan ini adalah damping matrix, dan ini vektor kecepatan, dan yang ini adalah stiffness matrix, dan ini vektor perpindahan, dan ini adalah vektor gaya luar yang bekerja pada sistem ini, ya. Itu cara proses mendapatkannya. Nah, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Kalau model itu di MDOF itu dimodelkan sebagai multi degree of freedom system, maka matriks masanya itu akan diagonal seperti begini, di mana masing-masing diagonalnya akan berisi massa masing-masing lantai, massa 1 dan massa 2. Dan nilai di luar diagonal itu akan 0. Ya, itu yang pertama yang perlu kita pahami. Ya, ini akan ada nilainya di diagonalnya saja, tapi di luarnya itu akan 0. Nah, kalau matriks damping dan matriks kekakuan, itu perilakunya adalah bahwa yang di luar diagonal itu akan simetris. Ini ya, min C2 dengan min C2. Demikian juga ini min K2 dengan min K2. Nilainya itu akan simetris, ya, di luar diagonalnya. Kalau ini dia diagonalnya, ya, ini diagonalnya, ini di luar sini, di atas dan di bawah itu dia simetris. Jadi ini matriksnya harus simetris. Itu kalau dia perhitungannya benar. Demikian juga yang ini, C-nya juga akan simetris. Kalau M itu di sininya akan 0 kalau dia didesain sebagai atau dimodelkan sebagai bangunan dinding geser, ya. Nah, dengan konsep ini kita dengan mudah nanti akan menurunkan untuk 3 degree of freedom, 4 degree of freedom, dan seterusnya. Itu bentuknya akan seperti terlihat berikut ini, seperti begini. Ini kalau dia persamaan geraknya untuk 3 degree of freedom, ada massa 1, M1, M2 dan M3. Ya, ini saya tuliskan kembali ini untuk 3 degree of freedom. Dan kalian bisa lihat polanya, kalau dia 4 degree of freedom akan nambah di sini, dan kalian lihat di sini damping matrix dan kekakuan matriksnya seperti terlihat. Ini saya untuk melengkapinya, saya harus menuliskan di sebelah kanan persamaan ini akan ada vektor gaya P1, P2, dan P3. Begitu kira-kira ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya saya rasanya sudah bisa membahas contoh soal ini di video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih buat perhatiannya, mudah-mudahan bisa dipahami.